Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Wulandari, NIM 18042209, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan memaparkan materi pada mata kuliah Administrasi Kepegawaian. Yang pertama ada definisi, fungsi, dan jenis kepegawaian. Pengertian pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Definisi pegawai negeri adalah proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau program kerja dan tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua ada fungsi. Menurut Felix Aningro dalam buku Public Personnel Administration, yang pertama ada pengembangan struktur organisasi, yang kedua ada klasifikasi jabatan yang sistematis dan perencanaan gaji yang adil dengan mempertimbangkan saingan dari sektor swasta. Yang ketiga ada penarikan tenaga kerja yang baik. Yang keempat ada seleksi pegawai yang menjamin pengangkatan calon pegawai yang cakap dan penempatannya dalam jabatan yang sesuai. Yang kelima ada perencanaan pelatihan jabatan yang luas dengan tujuan menambah keterampilan pegawai, meningkatkan kesemangat kerja. Yang keenam ada penilaian kecakapan pegawai secara berkala. Yang ketujuh ada perencanaan kenaikan jabatan yang didasarkan atas kecakapan pegawai dengan adanya sistem jabatan dengan cara menempatkan pegawai-pegawai yang cakap. Yang kedelapan ada kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki hubungan antar manusia. Yang kesembilan kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan mempertahankan moral serta disiplin pegawai. Fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan dalam administrasi kepegawaian menurut Glenn O. Staff. Yang pertama ada penentuan yurisdiksi. Yang kedua ada pengusahaan tenaga kerja. Yang ketiga ada pengujian pelamar-pelamar dan pengembangan daftar-daftar dari calon-calon yang lulus ujian. Yang keempat ada pengurusan sistem sertifikasi dan penggunaan daftar calon-calon yang lulus ujian, pengurusan masa percobaan, pemindahan dan kenaikan pangkat, kehadiran dan cuti, tingkah laku dan disiplin, serta pemberhentian dan keluhan-keluhan lainnya. Yang kelima ada pengembangan petunjuk dan informasi serta mendorong praktik yang terbaik dalam pengawasan dan program-program kesehatan dan keamanan, penilaian prestasi kerja, lingkungan kerja, serta rekreasi dan latihan jabatan. Yang keenam ada penyelenggaraan riset kepegawaian. Yang ketujuh ada penyelenggaraan latihan jabatan. Yang kedelapan ada pelaksanaan sistem pensiun pegawai. Yang kesembilan ada pemeliharaan rencana yang membangun hubungan masyarakat. Yang kesepuluh ada pemberian saran-saran mengenai manajemen kepegawaian dan perbaikan kebijaksanaan secara berkala kepada pimpinan atasan. Selanjutnya ada jenis kepegawaian. Pada negara kesatuan, setiap pegawai apapun jenisnya, maupun pegawai pusat maupun daerah, adalah pegawai negeri sipil yang mengacu pada peraturan perundangan yang sama. Kebijaksanaan didasarkan pada tujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan di antara pegawai sehingga pembinaannya tidak terkotak-kotak karena faktor politik. Pembinaannya pusat sehingga memungkinkan pegawai daerah dan pusat dapat dipindah-pindahkan dari satu daerah ke daerah lain tanpa kehilangan status kepegawaiannya. Dengan demikian, pengembangan karirnya lebih terbuka dan gaji pegawai pada negara kesatuan dibayar oleh pemerintah pusat sehingga tidak ada kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengangkat sendiri pegawainya dengan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apabila hal ini terjadi, pemerintah daerah harus memperhitungkan kemampuan keuangannya untuk menjamin pensiun serta pembayaran kenaikan gaji dan tunjangan. Ini berarti pengadaan pegawai daerah tergantung dari alokasi formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Selanjutnya ada sistem kepegawaian. Sistem administrasi kepegawaian negara merupakan bagian dari administrasi negara yang kebijaksanaannya ditentukan dari tujuan yang ingin dicapai. Pola kebijaksanaannya tergantung pada bentuk negara yang dianut suatu negara, apakah federal atau kesatuan. Pada negara yang pemerintahannya berbentuk federal, terdapat pemisahan yang tajam antara pegawai negara bagian dan pusat. Pegawai negara bagian menerima gaji, tunjangan, serta fasilitas-fasilitas lain dan dari anggaran belanja negara bagian. Membayar gaji yang berasal dari sumber pendapatannya masing-masing. Pegawai yang akan pindah wajib mengajukan permintaan berhenti untuk mengajukan lamaran baru pada pemerintahan negara bagian yang diminati. Dengan demikian, pengembangan karirnya terbatas dalam satu wilayah tertentu. Sementara itu, pegawai pusat lebih terbuka karirnya karena dapat ditugaskan dari satu negara bagian ke negara bagian lain untuk mengurus kepentingan pusat. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa sistem kepegawaian memiliki pengertian yang lebih luas, bukan hanya berkaitan dengan sistem pengangkatan pegawai saja, tapi juga meliputi perencanaan, pembinaan karir, pengendalian, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengertian ASN, aparatur sipil negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara atau disebut dengan ASN yang selanjutnya disebut sebagai pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis ASN itu sendiri pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menjelaskan pegawai aparatur sipil itu terdiri dari PNS dan PPPK. PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sumber yang saya dapati pertama ada buku administrasi kepegawaian dari Dr. Sahya Anggara MSI. Yang kedua ada modul 1 pengertian ruang lingkup administrasi kepegawaian dari DRS Enceng MSI. Lalu selanjutnya tentang kepegawaian pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara angka 2 dan pasal 1 angka 2. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.